kesehatan kita untuk bisa kita belajar dan datang ke sekolah seperti biasanya. Anak ibu tetap semangat. Semangat. Kita harus semangat ya nak ya. Walaupun sekarang dalam musim pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Selalu pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Ya. Jadi itu yang harus kita jaga setiap hari. Baik anak-anak ibu. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Silahkan pimpin doanya anak ibu. Yang laki-laki silahkan. Jiwa. Nah, tapi daya ingat yang kuat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Nah, setiap kita menyanyikan lagu nasional, kita berdiri semuanya dulu. Nah, berdiri semuanya. Gitu ya. Silakan duduk kembali. Nah, dengan menyanyikan lagu tadi, mudah-mudahan semangat nasionalisme kita tetap terjaga. Anak ibu, siapa yang tidak datang ke sekolah hari ini? Dua orang, Gracia dan Fajar. Ada yang tahu kabarnya kenapa? Tidak tahu? Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita dapat menganalisis teks media cetak
Ya. Kemudian kita dapat membuat seperti apa contoh karya seni rupa daerah itu. Nah, jadi itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, paham Ibu? Semangat? 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 Oke, semangat semuanya ya. Semuanya harus semangat. Coba lihat, Ibu punya minuman, ya. Ibu buat banyak. Ibu buat banyak. Enak. Nah, kalau enak ingin Ibu menjualnya. Bagaimana cara Ibu menjualnya, nak? Supaya orang tahu Ibu mau menjual minuman Ibu ini, tapi Ibu nggak tahu bagaimana caranya. Bagaimana? Diiklankan. Bagus. Bagaimana caranya, nak? Iklan itu apa? Memberitahu kepada orang lain. Bagus. Bahwa kita mempunyai produk. Bagus. Nah, sekarang Ibu punya minuman, Ibu mau menjualnya, berarti Ibu harus mengiklankannya. Di mana Ibu bisa mengiklankannya? Di mana? Ya, bisa di media cetak, bisa di media sosial. Bagaimana ciri iklan itu? Pelajaran kita yang kemarin bahasanya. Yang pertama ciri iklan itu adalah informatif. Memberikan informatif. Memberikan informasi. Kemudian komunikatif. Apalagi? Bahasanya singkat dan padat. Apalagi? Menarik. Nah, kalau menarik itu iklan itu dibuat sebagus mungkin. Bisa warnanya, bisa dengan suara, ya. Nah, kemudian kita hari ini tuh kemarin ya pelajaran kita tentang kemarin pengertian iklan. Coba lihat ke depan, perhatikan gambar Ibu. Nampak apa yang terlihat dari PowerPoint Ibu? Iklan garis kompas. Apa katanya? Ya. Nah, dijual Hyundai. Nah, dia menjual apa? Kendaraan. Ada gambar dua iklan ya. Iklan yang pertama iklan apa? Iklan baris. Yang kedua iklan kolom. Apa beda dari kedua gambar ini? Iklan baris banyak iklan. Kemudian iklan kolom hanya satu iklan. Kemudian apa lagi perbedaannya yang nampak? Iklan baris hanya berupa tulisan. Kalau iklan kolom berupa gambar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah iklan itu harus menarik. Nah, kalau iklan baris dan iklan kolom ini adalah iklan di media sosial. Di media cetak. Iklan di media cetak. Soalnya ini di koran kan? Ya. Nah, orang mau menjual apa? Mobil, ya. Nah, kalau iklan baris, satu kolom itu isinya ada beberapa iklan. Nah, satu produk itu ditulis iklan misalnya 2 baris atau 3 baris. Nah, kalau iklan kolom, satu kolom itu diisi oleh satu produk. Ada gambar dan ada tulisan. Kalau iklan baris tidak ada tidak ada gambar. Yang salah ya, yang kembali. Kalau iklan
atau nomor telepon, alamatnya yang jelas sehingga nanti orang bisa menghubunginya. Ya? Bisa membedakan iklan kolom dengan iklan baris? Bisa. Nah, kemudian kita hidup di dunia ini butuh apa? Kita sebagai makhluk hidup butuh Makanan. Minuman. Minuman, bagus. Apa lagi? Kalau makanan kita, makanan pokok kita apa? Nasi. Nasi. Sayuran makanan pokok? Nah, makanan pokok kita dari beras menjadi Nasi. Kalau orang-orang di bagian sana, bagian Papua, ada makanan pokoknya sagu. Ada makanan pokok di daerah lain itu ada gandum, ya. Itu tergantung daerah masing-masing. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita adalah Nasi. kemudian apa lagi? Kita butuh minum. Yang kita minum apa? Air. Air. Nah, air itu disediakan ada di permukaan bumi ini. Nah, air itu merupakan zat, ya. Air itu merupakan zat tunggal, ya. Zat tunggal itu ada dua. Ada unsur, apa lagi? Ada unsur dan senyawa. Nah, kalau zat tunggal itu zat yang belum dicampur apa-apa seperti air putih yang kita minum itu namanya zat Tunggal. Nah, unsur itu bisa digabung, campuran dari beberapa zat tunggal. Kemudian ada lagi namanya selain zat ada campuran. Ya, campuran itu gabungan dari unsur atau senyawa. Ya, zat itu ada dua tadi kan? Ada unsur, ada senyawa. Kalau campuran dari unsur digabung unsur dengan senyawa, makanya dia jadi campuran. Jadi apa, Nak? Campuran. Nah, campuran itu gabungan dari beberapa zat. Contohnya air dicampur dengan susu. Nah, itu diaduk, dia menjadi campuran. Kemudian seperti minuman ibu ini. Nah, air dan sirup diaduk, ya, dia menjadi campuran. Kalau air saja, air putih saja apa namanya? Zat tunggal. Zat tunggal. Kalau seperti ini saja namanya zat tunggal. Kalau ini Zat campuran. campuran. Zat tunggal, campuran. bukan zat campuran lagi ya, campuran saja. Ini campuran, ini zat tunggal. Nah, zat tunggal itu ada dua tadi, unsur, ada senyawa. Campuran juga ada dua macam, ya. Ada campuran, siapa yang tahu? Campuran juga ada dua, terbagi dua campuran. Campuran apa? Campuran ada dua. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, untuk membedakan dua campuran ini, kita diskusi kelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya, kita menjadi 3 kelompok. Semangat? Semangat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bergabung menurut kelompoknya masing-masing. Nah, kita pilih. Nah, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, setiap kelompok ibu kasih LKPD. Ya. Ribu. Nah, pegang satu kelompok. Coba lihat buka halaman 2. Halaman 1 adalah tempat nama anggota. Nanti ditulis nama anggotanya ya. Anggota kelompoknya.
dengan air dan minyak. Kemudian yang kedua, air, tanah, dan pasir. Yang ketiga, air dan garam. Yang keempat, gelas keempat. Coba baca, gelas keempat. Diisi air dengan sirup. Nah, untuk gelas pertama coba yang kelompok 1 ke depan. Coba mana? Kamu ke depan. Nah, apa katanya? Gelas ini diisi dengan air dan minyak. Nah, kasih air. Gelasnya kasih air. Perhatikan, nggak penuh. Kemudian dikasih minyak. Masukkan minyaknya. Nah, tambah lagi. Diaduk dengan sendok. Sudah? Itu gelas pertama. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2, coba anak ibu yang ganteng ke depan. Nah, gelas kedua apa katanya, Nak? Apa perintahnya di gelas kedua? Tanah, pasir, tambah air. Nah, ini tanah, pasir. Masukkan di gelas. Sudah, ini gelas kedua. Gelas ketiga apa katanya? Silakan duduk. Air dan garam. Silakan ke depan. Diisi dengan air dan nampak semuanya kan? Nampak. Kemudian diaduk. Sudah. Gelas keempat diisi dengan apa? Gelas keempat? Sirup dan air dan sirup. Ini sirupnya, ya. Ibu yang kasih ya. Nah, kemudian kita aduk. Ya. Nah, ada berapa gelas Ibu? 4. Keempat-empatnya ini adalah campuran. Yang pertama campuran air dan minyak. Yang kedua air, pasir, dan batu. Yang ketiga adalah air dan garam. Yang keempat air dan sirup. Nah, kita akan membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang sama dan tercampur rata. Nah, kita lihat. Ini sudah kita aduk. Air dan minyak. Nampak air? Nampak minyaknya? Terpisah? Terpisah? Dia sudah kita aduk tadi ya. Dia terpisah. Airnya di bawah, minyaknya di atas. Nah, kalau dia terpisah, air dengan air, minyak dengan minyak, maka dia disebut campuran heterogen. Apa?
ini disebut campuran Heterogen. heterogen. Nah, gelas kedua berisi antara dengan batu, pasir, dan Air. sudah diaduk. Sudah. Nah, kalau ini campuran apa namanya? Terpisah dia. Batunya masih seperti batu. Ya. Pasirnya masih seperti pasir. Ya, berarti dia terpisah. Kalau terpisah, dia tidak tercampur rata, namanya campuran heterogen. Berarti dua heterogen. Air dan garam. Nampak garamnya, Nak? Nampak garamnya? Berarti dia sudah tercampur rata. Kalau tercampur rata semuanya disebut campuran homogen. Campuran apa? Campuran apa, Nak? Homogen. Kalau dia terpisah heterogen, kalau dia tercampur rata berarti homogen. Kemudian yang gelas keempat, sirup dan air. Terpisah? Enggak. Yang sirupnya warnanya nampak membaur semuanya dengan air, Nak. Air itu putih tadi kan? Nah, tercampur membaur semuanya. Maka ini disebut campuran. Bisa membedakan heterogen dengan homogen? Bisa. Dari gelas ibu ini, gelas berapa yang homogen? Dua. Sirup air dan garam dan air. Itu campuran homogen. Sudah bisa? Sudah kan? Isi di lembar kerjanya. Silakan diisi. Ah iya, kerjasama. Menulis satu orang, tulis namanya dulu. Nama kelompoknya siapa-siapa saja. Di mana dia? Tidak tercampur. Tulis. Tidak tercampur. Nah, kalau tidak tercampur rata, dia apa? Campuran apa? Heterogen. Heterogen. Kelompok dua bisa? Nah, keterangan yang nomor satu ini apa? Gelas satu. Ada tuh di sini. Tanah dan pasir. Air dan batu. Air dan tanah dan pasir. Air, batu, tanah. Ketiga apa? Ini ada di atas keterangan. Satu saja. Isi lengkap ininya. Bagaimana dia gelas pertama itu? Bacakan biar temannya tahu. Tercampur rata atau tidak? Gelas yang pertama. Nih hasilnya, kamu lihat. Nah, tidak tercampur. Kalau tidak tercampur rata, apa dia? Tidak tercampur. Dia atau
nyanyi tampil. Nah, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hmm. Sebutkan. Namanya siapa? Hmm. Hmm. Ada kesimpulannya apa? Nah, ada dua campuran heterogen, dua campuran homogen. Itu pendapat kelompok satu. Bagaimana pendapat kelompok lain? Silakan kasih pendapatnya. Angkat tangan. Berdiri. Bagaimana menurut kamu kelompok satu? Heterogen dan homogen berbeda. Heterogen tidak tercampur rata dan kilo. Homogen tercampur rata. Jadi homogen itu tercampur rata, bukan berarti jernih ya nak ya. Homogen itu tercampur rata. Heterogen itu tidak tercampur rata. Berarti ada dua ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok satu. Kasih tangan kelompok satu. Nah, perhatikan lagi. Nah, di depan ini ada alas meja. Seperti apa alas meja ini? Batik, bagus. Seperti apa? Batik. Nah, batik merupakan salah satu contoh karya seni rupa daerah. Nah, batik itu juga banyak macamnya. Seni rupa daerah itu apa? Dilihat dari latar belakang sejarah dari suatu daerah. Oleh karena itu setiap daerah memiliki seni rupa daerah yang membedakan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah itu cabang cabang dari seni rupa. Nah, seni rupa daerah itu berbeda di setiap daerah. Nah, apa yang membedakan? Karena suatu daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda. Maka seni rupa tiap daerah itu juga berbeda. Tadi contohnya ada salah satunya contohnya batik tadi kan? Apa? Nama daerah itu batik. Nah, batik setiap daerah itu berbeda. Batik ada dari Silungkang, lain pula motifnya. Ada namanya batik Pekalongan, beda pula motifnya. Nah, kalau kita dari Sumbar, ada namanya dari Sumatera Barat, batiknya motif kalu paku. Apa? Nah, motif kalu paku. Nah, kabupaten kita pesisir selatan juga mempunyai batik. Batik apa yang ada di gorong-gorong lantai? Batik tanah iye. Kita harus tahu ya apa. Nah, itu merupakan contoh karya seni daerah. Apa ciri-cirinya?
keindahannya saja yang kita lihat. Kalau seni rupa terapan apa? Yaitu karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap mengutamakan keindahan, contoh batik, ukiran, kayu, gambar, dan Kalau seni rupa terapan itu selain keindahan juga bisa dimanfaatkan. Contohnya batik, dibuat orang baju, alas meja, apalagi banyak. Ada dompet, ya? Ini juga ya, ada dompet. Nah, ini termasuk karya seni. tasik. Iya, apa? Murnikah atau terapankah? Terapan, bagus. Kalau terapan itu bisa dipakai, bisa tahu kita apa gunanya, ya? Itu bedanya ya. Paham? Nah, coba lihat ini. Yang gambar ini seni rupa murni, ada gambar patung, ya. Kemudian gambar orang menari. Ini seni rupa murni yang dilihat hanya keindahan. Kemudian ini Seni rupa seni terapan. rupa terapan. Ini apa? Batik. Berapa? Tenunan atau songket itu merupakan karya seni terapan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Kalau tidak, ibu bagikan soal ini. Soal evaluasi. Ya. Bagikan soal evaluasi. Selesai, kumpulkan. Nah, setelah selesai evaluasi, nanti ibu nilai siapa yang kurang nilainya belum mencapai KKM, ibu ulang lagi, ibu kasih remedi, kemudian nilainya yang sudah di atas, yang sudah tinggi, dikasih pengayaan. Nah, ada pertanyaan? Ada. Nah, kalau tidak, apa pelajaran kita yang bisa kita simpulkan dari tadi? Nah, dari awal kita belajar apa kesimpulannya? Pelajaran yang pertama tadi apa? Iklan, bagus. Pertama tadi tentang iklan. Nah, iklan. Ada berapa iklan tadi kita pelajari? Dua. Iklan? Baris. Kolom. Apa bedanya? Iklan baris. Iklan baris? Iklan baris itu hanya berupa baris. Satu kolom itu ada banyak iklan. Kalau iklan kolom? Cuman satu iklan. Ada gambar dan ada gambar dan tulisan. Nah, yang paling penting dari kedua iklan itu ada informasi, benar. Apa lagi? Ada nomor telepon. Nah, yang laki-laki keluarkan suaranya. Allah dengan yang perempuan nanti. Nah, kemudian yang kedua apa pelajaran kita tadi? Ada zat, ada campuran, ada zat tunggal, ada campur. Nah, zat tunggal itu campur terbagi dua, ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran juga ada dua. Apa saja tadi? Heterogen dan homogen. Yang heterogen yang bagaimana? Yang heterogen yang tidak tercampur. Yang homogen tercampur rata. Kemudian apa lagi? Karya seni rupa daerah. Terbagi berapa? Dua. Seni rupa murni, seni rupa terapan. Nah, apa beda seni rupa
liat. Ya, apa yang dibuat dari tanah liat? Bisa berupa, bisa berapa? Bagus. Asbak. Apa lagi yang bisa? Boleh pot bunga, boleh asbak. Kumpulkan 2 minggu lagi. Buat yang bagus. Paham? Nah, ya dari tanah liat. Paham? Paham tugasnya? Paham. Untuk pelajaran kita, marilah kita bersyukur. Silakan pimpin. Nah, kita cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa belajar di rumah. Jadi anak yang rajin.